Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Hukum Agraria. Sekali lagi, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pendaftaran tanah. Baik, dasar dari pendaftaran tanah itu sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, di mana pada pasal 19 UU PA ayat 1 menyatakan bahwa adanya menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah, yaitu di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dalam PP tersebut. Dan pada ayat 2 yang maksud dari pendaftaran tanah yaitu meliputi pengukuran, pemetaan, dan juga pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah, atas peralihan hak-hak tersebut. Lalu pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Pada ayat 3, pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan juga masyarakat, keperluan lalu lintas sosial, ekonomi, anggaran menurut pertimbangan Menteri Agraria. Selanjutnya adalah tentang asas-asas dan tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah. Yang pertama adalah asas sederhana, lalu aman, terjangkau, mutakhir, dan juga terbuka. Kemudian tujuan dari diselenggarakannya pendaftaran tanah yaitu yang pertama adalah untuk memberikan tentunya kepastian hukum dan juga perlindungan hukum kepada siapa? Kepada pemegang hak atas sebuah bidang tanah, satuan rumah susun, dan juga hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Dan untuk kepada pemegang haknya diberikan sertifikat sebagai surat tanda bukti. Lalu tujuan yang kedua adalah untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum tentang bidang-bidang tanah dan juga satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Lalu tujuan yang ketiga untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan yang diselenggarakan pendaftaran tanah itu secara baik yang merupakan sebagai dasar dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. Pengertian pendaftaran tanah dan juga pelaksanaannya. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, penyajian, serta pemeliharaan data fisik, data yuridis dalam bentuk peta dan daftar tentang bidang-bidang tanah, kesatuan rumah susun, dan termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan ada milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Nah, berikut adalah pelaksanaan dari pendaftaran tanah. Ada dua macam. Yang pertama adalah initial registration atau kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya. Lalu maintenance atau pemeliharaan data pendaftaran tanah. Apa sih initial registration? Nah, pendaftaran tanah initial registration terbagi menjadi dua. Pendaftaran tanah secara sistematik dan juga pendaftaran tanah secara sporadik. Yaitu pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak. Yang meliputi adalah objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan dalam wilayah dan bagian wilayah seluruh desa atau kelurahan. Lalu pendaftaran tanah secara sporadik. Kegiatan pendaftaran tanah yang pertama kali tentang satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam sebuah wilayah atau pembagian wilayah dalam suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal. Lalu kemudian maintenance atau kita sebut sebagai pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pemeliharaan data pendaftaran tanah
adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan juga data yuridis. Dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, sertifikat dengan perubahan yang terjadi kemudian. Asas dari hal ini adalah asas mutakhir dalam pendaftaran, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 PP nomor 24 tahun 1997. Asas mutakhir menuntut adanya pemeliharaan data pendaftaran tanah secara terus-menerus berkesinambungan sehingga data yang tersimpan di kantor pertanahan selalu sesuai dengan keadaan dinyatakan di lapangan dan masyarakat dapat memperoleh keterangan tentang data yang benar setiap saat. Nah, data yang dihimpun dalam pendaftaran apa saja? Yang pertama adalah data fisik. Data fisik itu merupakan lokasinya, batas-batasnya, luas bangunan, lalu tanaman yang ada di atasnya, dan tentang data yuridis adalah tentang haknya apa, siapa pemegang haknya, dan ada atau tidak adanya hak pihak lain. Lalu kemudian adalah objek pendaftaran tanah. Apa saja? Yang pertama adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan juga hak pakai. Lalu kelompok yang berikutnya adalah tanah hak pengelolaan. Lalu tanah wakaf, dan juga hak milik atas satuan rumah susun, hak tanggungan, dan juga tanah negara. Kemudian sistem pendaftaran dan juga sistem publikasi. Ada dua macam sistem pendaftaran tanah, yaitu sistem pendaftaran akta dan juga sistem pendaftaran hak. Nah, sistem pendaftaran hak atau registration of titles adalah hal tersebut tampak adanya buku tanah sebagai dokumen dengan memuat data yuridis dan juga data fisik yang dihimpun, disajikan serta diterbitkan sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang didaftarkan. Lalu sistem publikasi. Sistem publikasi yang digunakan adalah sistem negatif yang mengandung unsur positif karena akan menghasilkan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat 2 huruf C dan juga pasal 32 ayat 2 dan juga pasal 38 ayat 2 UU PA. Lalu bagaimana kekuatan pembuktian sertifikat? Dalam pasal 32 ayat 1 PP 24 tahun 1997 dijelaskan bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat tentang data fisik dan juga data yuridis yang termuat di dalamnya. Sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut Sepanjang data fisik dan juga data yuridis tersebut di dalamnya ada dalam surat ukur dan juga buku tanah yang bersangkutan. Lalu bagaimana penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran tanah? Pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh kantor pertanahan dan di dalam pelaksanaan tugas tersebut, kepala kantor pertanahan akan dibantu oleh pejabat pembuat akta tanah atau kita sebut sebagai PPAT dan juga pejabat lain yang memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut menurut PP nomor 24 tahun 1997. Lalu pejabat pembuat akta tanah atau PPAT sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu sebagai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu akta pemindahan dan juga pembebanan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun dan akta pemberian kuasa untuk membebankan hak tanggungan. PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara Agraria dan juga Kepala BPN atau Kepala BPN. Akta PPAT merupakan salah satu sumber utama dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah untuk pertama kali yaitu terdiri dari penyimpanan daftar umum, pengumpulan pengelolaan data fisik, pengumpulan pengelolaan data yuridis, penerbitan sertifikat, serta penyajian data fisik dan juga data yuridis. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik dilaksanakan didasarkan
oleh suatu rencana jangka panjang oleh Badan Pertanahan Nasional dan direncanakan tahunan dalam berkesinambungan. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak oleh objek pertanahan yang bersangkutan. Lalu bagaimana pemeliharaan data pertanahan? Yang pertama adalah pemeliharaan data karena pemindahan hak tidak melalui lelang. Lalu adanya pemeliharaan data dengan pemindahan hak melalui lelang. Lalu pemindahan yang disebabkan karena peralihan hak karena pewarisan. Lalu peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi, karena pembebanan hak, karena perpanjangan jangka waktu dari hak atas tanah, karena adanya data yang dipecah, dipisah atau digabung dalam bidang tanah, karena adalah pembagian hak bersama, pembebanan data karena hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susun, dan juga karena adanya perubahan nama pemilik, data yang didasarkan oleh putusan penetapan pengadilan, serta sehubungan dengan perubahan hak atas tanah. Oke, demikian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.